Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan nama-Nya. Biarlah penyembahan kami Bapa berbau harum di hadapan Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya padamu. Pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kami andalkan Bapa. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain hanya Kau yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Dari awal lagi kita katakan dengan iman, kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama katakan, Yesus Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku. Sekali lagi sama-sama katakan, dengan iman kami andalkan Engkau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Kau yang kami percaya. Yesus, hanya Kau yang
Sekarang ku ada. Hanya Engkau Yesus, satu-satunya di hidup kami. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan. Amin. Selamanya Yesus, harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami sangat bersyukur kami bisa sampai ke rumah-Mu dengan selamat Tuhan. Hanya dengan berkat-Mu Tuhan kami bisa beribadah di sini Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan buat segala yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, limpahi kami dengan mujizat-mujizat-Mu yang akan kami terima dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya semua harapan kami taruh dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Yang sudah siap memuji Tuhan, mari lambaikan tangan kita. Amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita bersuka-cita hanya kepada Tuhan Yesus. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya kita lebih dari pemenang, katakan haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Dalam segala perkara kita percaya Tuhan yang memimpin hidup kita. Amin. Kita angkat pujian ini sama-sama. Dari pemenang dalam segala perkara, mustahil kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali katakan lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, mustahil kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah matinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Iblis kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pantinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya Yesus Raja
segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali katakan haleluya. Saya undang jemaat Tuhan, lambaikan tangannya. Bergarapan kita, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kita lebih dari pemenang oleh karena kasih. Terima kasih Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan. Hebat panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya katakan dengan imanmu, kita lebih dari pemenang. nyatakan Kemuliaan-Nya bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertunduk, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit. nyatakan kemuliaan-Nya bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertunduk, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Katakan sekali lagi dengan iman, bukan bangkit. nyatakan kemuliaan-Nya bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk menyambut berkat firman Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah. Berkiranya Tuhan saja yang kita tinggikan, kita muliakan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu hari ini. Kuatkan kami Tuhan, bentuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat
hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Urapi Tuhan, Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. oh firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Haleluya. Penolong Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. katakan dengan iman firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya tiada Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. kami siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Glory, 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 haleluya. Kau yang ku sembah, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku mau meninggikan Engkau Yesus. Mari jemaat Tuhan, semua Dia layak, berani sembah Dia. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Terima kasih Yesus. Mulia Yesus.
hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Biar nama-Mu saja Tuhan yang menjadi fokus kami, untuk kami tinggikan. Sebab tidak ada nama lain di kolong langit ini yang daripadanya diberikan kuasa, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan tidak pernah putus. Penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu ada bahkan di saat kami merasa kami jauh Tuhan. Tuhan gak pernah ninggalin kami sama sekali. Ampuni kami Tuhan. Terkadang daging kami lemah, tapi kami membawa hidup kami Tuhan untuk dibentuk berdasarkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, berbicaralah Tuhan. Jamah setiap hati jemaat Tuhan. Biar kami pulang tidak dengan sia-sia Tuhan. Kami percaya kami pulang membawa berkat dari firman dan dari ibadah hari ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biar hamba-Mu Tuhan, Kau yang urapi, Kau yang memberkati. Biar setiap firman yang beliau sampaikan boleh tertanam di dalam hati kami yang terbaik Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memberikan korban persembahan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menilik, Tuhan yang memberkati setiap mata pencaharian jemaat Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang balas berkat berlipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk. Dan yang akan membawakan persembahan, yang petugas persembahan, saya persilahkan untuk melayani. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan persembahan yang terbaik kita hanya untuk Tuhan Yesus. Karena
mengucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu dan selamat diberkati Tuhan. Senang sekali bisa jumpa saudara hari ini di rumah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Kalau minggu lalu saudara sudah mendengar cerita tentang Nuh, ini hari juga saya ingin sampaikan cerita tentang Nuh dari versi yang lain. Mari kita membuka kitab Kejadian pasalnya yang ke-6. Kitab Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Begini bunyi firman Allah, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 8 kita mulai membahas dari ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya membaca Alkitab terjemahan sederhana Indonesia bilang begini, tetapi Tuhan bermurah hati kepada Nuh. Terjemahan yang lain bilang tetapi Nuh mendapat karunia. Terjemahan yang lain lagi bilang tetapi Nuh itu hidup menyenangkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tentang Nuh. Ayat 8 ini dimulai dengan kata tetapi. Berarti Nuh ini adalah satu yang berbeda dari yang lain, ya kan, saudara. Tetapi ini menunjukkan bahwa Nuh itu tidak sama dengan yang lain. Kalau dihubungkan dengan kalimat ini, Nuh mendapat kasih karunia, berarti yang lain tidak mendapat kasih karunia. Haleluya. Yang lain gak dapat kasih karunia, tetapi Nuh mendapat kasih karunia, mendapat kemurahan hati Tuhan. Mari kita lihat kenapa Nuh dapat kasih karunia, orang lain gak dapat. Mari kita undur ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-5 bunyi begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu, catat ini, memilukan hati Tuhan. Jadi manusia di zaman Nuh, manusia di era Nuh itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang mereka itu hidup dalam kejahatan dan memilukan hati Tuhan. Saudara baca ayat 7 adalah reaksi daripada Tuhan terhadap kejahatan orang-orang sesama Nuh. Apa yang Allah bilang di ayat yang ke-7 kita baca. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara, saya ingin bawa saudara untuk memahami tindakan Tuhan ini adalah tindakan Tuhan dalam amarahnya yang luar biasa. Mari kita lihat alat ukur amarah Tuhan yang luar biasa. Ketika ayat 5-6 bilang Tuhan gak suka sama manusia karena manusia buat kejahatan dan kejahatan mereka itu memilukan hati Tuhan. Lalu Tuhan bertindak. Anda dengar ayat 7 bilang tindakan Tuhan adalah menghapus semua manusia. Tetapi bukan hanya manusia, semua makhluk hidup yang lain, hewan binatang melata, yang burung di udara, semua Tuhan mau hapuskan. Kan yang salah cuman manusia. Tapi semua yang hidup hari itu Tuhan musnahkan. Ini bicara tentang bahwa kejahatan orang pada saat itu sudah sampai di titik standar Tuhan, standar toleransi Tuhan. Ini
Ini sudah ada di titik apa? Dasar dari mana Tuhan memberikan alasan saudara masih dapat diterima. Itu sudah melampaui batas. Sampai Tuhan marah. Dan semua yang hidup Tuhan musnahkan. Tetapi ayat 8 bilang, tetapi itu sebabnya kata tetapi ini muncul. Orang-orang yang lain berbuat jahat memilukan hati Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia. Artinya semua orang dan binatang yang lain selain Nuh dibinasakan. Tapi Nuh tidak. Berarti Nuh itu hidup berbeda dengan orang sesamanya. Haleluya. Kalau orang sesamanya hidup dalam kejahatan. Dan intinya mereka hidup memilukan hati Tuhan. Nuh itu sebaliknya. Berarti Nuh itu hidup dengan menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab bilang Nuh itu berbeda dengan kebanyakan orang pada waktu itu. Sampai di sini saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang Kristen yang berbeda dengan kebanyakan orang. Haleluya. Orang Kristen tuh harus hidup di atas standar rata-rata. Kalau engkau cuma hidup standar, saudara nggak akan beda dengan orang pada kebanyakan. Kalau ibadahmu ibadah standar, yang penting datang, nongol, cukup dengar firman Allah, pulang. Saudara nggak ada nilai tambah yang berbeda dengan orang yang datang ibadah biasa-biasa. Kita nggak bisa berbeda di mata Tuhan. Amin saudara. Harus berbeda. Harus apa? Berbeda. Kualitasmu harus tidak sama dengan kebanyakan orang. Supaya kita mendapat apa? Kasih karunia Tuhan. Apa perbedaan Nuh dengan orang lain? Dalam bentuk dia menyenangkan Tuhan? Mari kita lihat. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Berarti karena dia berbeda dengan orang lain. Perbedaannya adalah orang lain menyakiti Tuhan, dia menyenangkan Tuhan. Dalam konteks apa Nuh hidup menyenangkan Tuhan? Kita ayat 9. Kita baca ayat 9. Ini alasan Allah mengasihkan kasih karunia. Memberikan kasih karunia kepada Nuh. Ayat 9 perhatikan. Inilah riwayat Nuh. Inilah kisah hidup Nuh. Hanya satu ayat ini Alkitab simpulkan Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Titik koma. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Terjemahan asli nggak ada kata dan. Karena dan sebenarnya adalah kalimat tambahan terhadap syarat yang lain. Tapi Alkitab bilang Nuh itu seorang yang benar dan tidak bercelah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi saya mau kasih tahu satu hal. Kenapa Allah memberikan kasih karunia? Karena Nuh tuh berbeda dengan kebanyakan orang. Nuh hidup menyenangkan Tuhan. Orang lain gak menyenangkan Tuhan. Hal apa yang membuat Allah menilai Nuh menyenangkan Tuhan? Nuh itu bergaul dengan Allah. Karena bergaul itu kata kerja. Haleluya. Nuh itu bergaul dengan Allah. Apa yang membuat Allah memberikan saudara kasih karunia kepada Nuh? Karena Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Boleh bilang amin? Haleluya. Bapak Ibu Saudara ini berkati. Kita hari ini mau belajar arti bergaul dengan Tuhan. Amin. Kita mau belajar tentang apa sih yang disebut bergaul dengan Tuhan. Ada dua orang di Alkitab yang disebut bergaul dengan Tuhan. Yaitu satu adalah kakek buyutnya si Nuh. Yaitu siapa? Henok. Henok punya anak adalah Metusalah. Metusalah ini dia hidup paling lama di dunia. Metusalah punya anak Lamek. Lamek punya anak adalah Nuh. Saya kemarin menghitung. Apakah waktu bahtera Nuh itu, apakah waktu Tuhan menghukum Nuh itu, apakah Lamek, Metusalah, kalau Henok nggak usah karena dia sudah diangkat Tuhan, masih hidup pada waktu itu atau tidak, saudara? Karena Lamek berusia 280 tahun sama dengan Metusalah memperanakan.
Tetapi Nuh punya anak setelah dia umur 500 tahun. Tapi saya tidak mempersoalkan itu. Saya mempersoalkan adalah Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan mengikuti kakek buyutnya. Yang dalam firman-Nya dia katakan dia selalu hidup dengan firman. Mari kita membaca aja satu ayat pendukung di perjanjian baru. Bahwa perjanjian baru menulis hal itu. 2 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Oke, perhatikan ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, artinya dunia di zaman Nuh, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, siapa tuh Nuh? Pemberita kebenaran itu. Dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Lihat, Nuh itu adalah apa katanya? Pemberita kebenaran. Jadi ini intinya adalah Nuh itu sudah menunjukkan cara hidup bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Tapi kita mau masuk kepada inti yang lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Tentang apa itu bergaul dengan Tuhan. Apa itu kata bergaul. Bapak Ibu Saudara, kata Ibrani untuk menunjuk pada kata bergaul itu ditulis halak. H-A-L-A-K-H. Halak. Halak itu artinya berjalan sepanjang. Berjalan sepanjang jalan kenangan. Kita selalu bergandeng tangan. Apa tuh halak? Berjalan sepanjang. Itu orang Kristen yang bergaul dengan Tuhan itu adalah orang Kristen yang berjalan sepanjang Tuhan berjalan, dia berjalan. Sepanjang Tuhan melalui sesuatu daerah, tempat, di sana dia ada terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau bilang kata berjalan atau kata halak, saudara simpan, saya bahas di terakhir untuk melihat tentang arti kata berjalan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kata halak itu ada sangkut pautnya dengan ketika Nuh itu belajar memposisikan diri hidup berjalan bersama Tuhan. Ingat, Tuhan tuh bukan sembarangan yang orang dapat datang membawa diri berjalan. Tidak, Tuhan itu akan melihat ada orang yang dalam kapasitas Tuhan memenuhi syarat untuk berjalan. Jadi dalam artian begini, ketika dikatakan Nuh itu bergaul dan dia halak, dia berjalan, dia berusaha untuk ada di posisi jalannya Tuhan. Karena dia kalau tidak sesuai dengan hati Tuhan, dia tidak akan ada di jalan Tuhan. Jadi upaya-upaya untuk ada berjalan bersama Tuhan, itu Nuh tunjukkan dalam kehidupannya. Itu artinya berjalan. Kenapa Nuh dapat kasih karunia? Karena dia setiap hari memposisikan diri untuk pantas berjalan di jalan Tuhan. Haleluya. Bukan hidupnya nggak sesuai dengan hati Tuhan, selalu mau berjalan di belakang Tuhan. Itu tidak mungkin. Jadi kata halak adalah bagaimana dia mengupayakan hidupnya pantas untuk ada di belakang Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Itu artinya bergaul. Mari kita lihat kitab Ibrani menjelaskan tentang Nuh dalam pengertian dia hidup berjalan. Ada 2 hal yang kitab Ibrani tulis tentang Nuh itu mengupayakan hidup berkenan untuk berjalan di belakang Tuhan. Kita buka Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Saudara. Hal-hal apakah yang membuat seorang memenuhi unsur bergaul dengan Tuhan? Memenuhi unsur berjalan bersama Tuhan. Memenuhi unsur dia ada pantas dan Tuhan gak pernah mengusir karena dia memenuhi syarat ini. Mari kita lihat. Ada 2 unsur. Ibrani 11 ayat 7. Perhatikan. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan apa? Ulang, sesuai.
Iman yang menjadi alasan Nuh sampai dibilang dialah yang menghukum dunia dengan air bahtera. Atas dasar iman Nuh, saudara. Berarti pertama, upaya-upaya berjalan di belakang Tuhan, upaya-upaya untuk hidup bergaul dengan Tuhan adalah orang yang selalu membereskan imannya di hadapan Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Karena apa? Iman. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Garis bawah itu. Yang belum kelihatan. Tapi dia mempraktekkan imannya, mempercayai yang gak kelihatan. Makanya Ibrani 11 bilang apa? Iman itu apa? Dasar bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Dan ternyata Nuh mempraktekkan imannya. Contohnya adalah begini. Nuh, dunia ini akan kuhabiskan dengan air bah. Sebelum air bah itu ada, tidak pernah ada dunia mengalami air bah. Jadi itu artinya bagi Nuh sesuatu yang belum pernah dia lihat. Belum pernah dia tahu seperti apa tuh air bah. Satu, Nuh bikin bahtera di atas gunung. Bikin 300 hasta, 550 hasta tingginya. Dan 30 hasta lebarnya. Lebarnya 50, tingginya 30. Bapak ibu saudara yang berkati Tuhan. Dan apa yang Alkitab bilang? Nuh itu melakukannya. Bahkan ayat 22 bilang dia melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan. Itu iman. Tuhan kalau ngomong sama kita gini. Kalau kamu setia, kamu diberkati Tuhan. Sudah ada banyak contoh orang setia diberkati Tuhan. Betul nggak? Jadi Anda nggak perlu ragu lagi karena si Bapak dia setia diberkati Tuhan. Tapi ketika Allah ngomong sesuatu yang belum pernah engkau tahu, itu kadang-kala menjadi pertimbangan. Mana ada Tuhan, bumi ini penuh dengan air? Nggak mungkin. Karena belum pernah terjadi. Tapi Nuh membangun imannya. Percaya kepada hal yang belum kelihatan. Yang penting kalau Tuhan yang ngomong, dia percaya. Apa tuh berjalan? Apa tuh bergaul? Bergaul artinya membangun iman kepada firman yang kita dengar setiap saat. Sedangkan yang gak kelihatan kita percaya. Apalagi yang kelihatan. Haleluya. Dan saya mau beritahu sama saudara, semua firman yang Anda dengar setiap minggu di gereja adalah janji-janji yang sudah terlihat kok. Halo, sudah kelihatan. Jadi kalau orang gak percaya gak kelihatan, boleh orang bilang dungu, ya karena saya gak ngerti. Tapi orang yang udah tahu buktinya, dia gak kerjakan, dialah dungu yang sebenarnya. Apa itu bergaul dengan Tuhan? Bergaul bukan datang gereja setiap minggu. Bergaul bukan doa pagi, siang, sore, malam 10 jam. Bergaul bukan bawa perpuluhan persembahan, bukan. Bergaul tuh membangun iman seturut dengan firman yang dia dengar. Itu bergaul. Makanya bergaul nggak kenal waktu. Mau pagi, mau siang, mau malam. Ketika tantangan di hadapan saudara, saudara langsung menghubungkan itu dengan iman, dengan firman. Firman bilang apa? Ya saya percaya firman Tuhan. Haleluya. Itu. Yang kedua, di ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Garis penghubung. Dengan taat, perhatikan. Mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Yang kedua adalah taat. Kenapa iman dulu baru ibadah bilang taat? Iman dulu. Iman itu mendengar sesuatu yang belum pernah Nuh lakukan. Yang Nuh pernah lihat. Tapi kemudian Ibrani bilang, lalu kemudian Nuh taat. Taat membuat bahtera adalah reaksi mempercayai bahwa satu waktu air bah akan turun. Saya ulangin kalimat ini. Waktu Nuh taat membuat bahtera, itu adalah reaksi dia percaya, dia beriman. Apa yang Tuhan bilang, air bah akan turun, itu pasti terjadi. Kalau dia nggak bikin bahtera, berarti dia nggak ada iman tentang firman. Nuh, bumi ini akan kupenuhi dengan air. Maka
Makanya yang kedua, itu orang berjalan bersama Tuhan adalah orang yang menyempurnakan imannya dengan ketaatan. Haleluya. Coba Kejadian pasal berapa tadi? Ayatnya yang ke-22 aja. Kejadian 6 ya. Oke. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Haleluya. Demikianlah dilakukannya. Khotbah minggu lalu. Dia punya judul apa? Dia punya judul apa? Woi. Baru hari minggu lalu. Udah nggak usah tepat-tepat judulnya. Yang penting ada arahannya sama. Apa? Lakukan sama seperti petunjuk Tuhan. Gitu bukan? Lalu dia ilustrasikan contoh lain sama dengan Naaman. Kalau disuruh 7 kali, jangan 5 kali, jangan 6 kali, jangan 9 kali. Lakukan. Gitu bukan? Ini versi lain dari gaya saya tentang Nuh. Saudara, perhatikan ini. Nuh melakukan semuanya itu. Tepat. Kalau 300, kalau 50, kalau 30. Haleluya. Amin. Itu taat. Saudara taat tepat atau kurang tepat? Tepat atau kurang tepat? Hello. Tepat atau kurang tepat? Perpuluhanmu tepat atau kurang tepat? Doamu tepat atau kurang tepat? Ibadahmu tepat, kurang tepat? Memang kalau dituntut kesempurnaan, gak ada yang sempurna. Ingat khotbah JJ hari Kamis itu hari apa? Dibicara tentang apa? Keselamatan? Bukan karena melakukan kebenaran, karena memang gak ada yang benar. Kalau engkau sudah lakukan, kalau ada undang-undang, kalau ada peraturan 100, Anda sudah lakukan 99, satu nggak lakukan, maka satu itu menggagalkan 99. Dan adakah orang yang benar begitu? Nggak membunuh dia, tapi nendam jalan terus sampai mati. Hei, nggak ada orang sempurna. Makanya kau lihat tetanggamu, tolong, dia itu manusia jua adanya. Haleluya. Apalagi pasangan hidupmu. Nggak usah nuntut sempurna. Karena kita sendiri nggak ada yang sempurna. Tapi kesalahannya besar. Nggak ada kesalahan besar. Semua upah dosa maut. Haleluya. Makanya ketika Nuh, saya nggak jelasin sebentar. Nuh itu bukan orang benar. Nuh itu hidup. Nuh itu bukan melakukan benar. Nuh itu orang benar. Sebentar saudara. Jadi lihat, apa yang kata Alkitab? Dia taat tepat. Haleluya. Dulu saya datang ke Jakarta kan bingung-bingung saudara. Apalagi tahun 90 saya praktek di Rawamangun. Saya disuruh bikin warta jemaat di Kramat Sentiong. Nanti kamu kalau pulang naik bus aja, dengar aja kalau Rawamangun. Kamu naik aja, itu udah pasti terminal Rawamangun. Karena gereja Rawamangun di belakang terminal. Kamu tinggal jalan kaki. Saya nunggu sampai sore. Akhirnya saya pulang. Kenapa kamu pulang sore? Saya tunggu Rawamangun, gak ada. Kenapa? Saya baru sadar itu yang teriak mangun. Itu Rawamangun. Saya nunggunya Rawamangun, bukan Mangun. Kenapa? Karena kurang tepat. Haleluya. Tapi untung Tuhan suka toleransi biar Anda gak terlalu tepat. Karena ada kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tuhan kan melihat hati kita, bukan melihat segala upaya kita. Benar nggak? Makanya biar Abraham nggak bunuh Ishak, Tuhan bilang, di hatiku engkau telah bunuh dia. Karena Allah mengukur hati Abraham, bukan perbuatan Abraham. Makanya kalau lakuin dengan hati-hati. Amin. Apa itu berjalan? Iman kepada yang nggak kelihatan. Lalu apa? Menyempurnakan imannya dengan mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Karena Yakobus bilang atau apa bilang? Iman tanpa perbuatan adalah gong gemerincing. Itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita sudah mengerti sedikit tentang apa itu bergaul. Nah sekarang kita mau bilang. Kalau kita bergaul dengan Tuhan. Beriman, lakuin firman Allah. Hidup apa yang firman Tuhan bilang kulakukan.
kita jadi apa? Betul bukan? Kita dapat apa? Kita jadi apa kalau kita bergaul? Kalau kita jalan terus bersama Tuhan, kita jadi apa? Jadi miskin, jadi kere, jadi kaya, jadi konglomerat, jadi pintar, itu jadi apa? Kalau kita bergaul dengan Tuhan. Kalau hari ini engkau anggap engkau bergaul tapi belum kaya-kaya, mungkin bukan itu prioritas. Halo. Mari kita lihat. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, mau jadi apa? Ayatnya yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Alkitab nggak bilang Nuh itu melakukan yang benar. Saya ulangin tadi. Nuh itu seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya mau bahas 3 kalimat ini. Benar, bercelah, dan bergaul. Benar, bercelah atau tidak bercelah, dan bergaul. Saudara, benar itu kata sifat atau kata kerja? Hah? Benar itu kata sifat atau kata kerja? Kata sifat. Benar itu kata sifat. Tidak bercela kata sifat atau kata kerja? Ya, kata sifat. Karena tidak bercela. Bercela artinya ada kekurangannya. Ada celahnya. Jadi kalau tidak bercela, tidak ada kekurangan. Tidak ada celahnya. Tidak ada celahnya. Sama dengan suci. Makanya Alkitab bahasa Inggris tulis perfect. Sempurna. Sempurna kerja atau sifat? Sifat. Saya tanya, bergaul sifat atau kata kerja? Jadi benar dan tidak bercela itu kata sifat. Tapi bergaul adalah kata kerja. Anda dengar ya, kata kerja menghasilkan kata sifat. Makanya apa yang sebenarnya Nuh tunjukin kepada Tuhan? Bukan dia nunjukin dia orang benar, bukan. Yang dia tunjukin ke Bapa adalah dia itu bergaul dengan Tuhan. Upaya dia bergaul dengan Tuhan merubah hidupnya menjadi orang benar dan orang yang tidak bercela. Orang benar adalah status, predikat. Orang suci adalah status. Orang saleh itu status. Saleh, suci, benar. Nggak akan jadi dengan sendirinya hidupan kita. Lalu kita datang sama Tuhan. Tidak. Orang harus jalan di belakang Tuhan. Baru Tuhan pulihkan dia menjadi orang benar, suci, dan tidak bercela. Haleluya. Ini kekristenan. Kenapa kita perlu bergaul dengan Tuhan? Dengar, Tuhan gak boro-boro, gak cepat-cepat. Tiba-tiba karena kamu bergaul, pertama aku buat kamu menjadi kaya raya. Enggak. Tapi Tuhan mau bikin kita memiliki status orang benar. Dengar, orang Kristen kalau berjalan keluar, engkau sedang membawa status ini. Tolong status ini dihargai, dijaga. Jangan sampai dunia ngelihat ini dan menyepelekan status yang kita bawa dari gereja kita. Haleluya. Orang benar status ini harus dipertahankan di hadapan dunia. Karena dunia tidak akan melihat Tuhan dalam hidup yang menggagalkan status kita sebagai orang benar. Kalau lu hidup arogan, sembrono, sembarangan, dunia gak akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Karena kita mengecilkan status orang benar dalam hidup kita. Boleh bilang amin? Jadi apa Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita harus bergaul? Supaya kita apa? Jadi seorang yang benar dan tidak bercelah. Jadi karena kita bergaul, kita dah jadi orang benar, kita hidup tidak bercelah. Karena kita bergaul. Sekali saya ulang, tidak bercelah dan menjadi orang benar adalah akibat dari seorang yang bergaul dengan Tuhan. Sekarang kita mau lihat apa arti orang benar dan apa arti tidak bercela. Apa sih hidup itu orang benar dan itu tidak bercela itu apa, saudara? Nah, kita mau belajar. Kalau kita bilang tidak bercela, itu berarti tidak ada kekurangannya, tidak ada salahnya. Karena Anda pasti buka kamus. Bercela itu artinya ada kurangnya, ada kelemahannya. Gitu saudara. Jadi kalau tidak bercela tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Tapi saya ulangin, apakah ada manusia yang tidak ada kekurangan? Tidak ada.
Yang ngomong ini juga nggak ada. Nggak ada yang sempurna. Kita semua banyak kelemahan kita. Banyak kekurangan. Makanya kita harus belajar cari tahu. Karena kalau kita bisa komplain, nggak mungkin tidak ada kekurangan. Semua manusia. Alkitab sendiri bilang ketika orang lahir sudah berdosa dari dosa nenek moyangnya. Makanya kalau anak kecil itu saudara, tidak kita ajar bohong, dia bohong sendiri. Karena natur dosanya itu melekat dan menjadi bawaan dalam hidup dia. Nah, perlu seorang mengenal Kristus supaya dosa bawaan ini diputihkan. Waktu dia diputihkan, apakah dia terus hidup suci terus? Tidak. Tapi Alkitab bilang orang benar tidak biasa berbuat dosa. Kalau jadi biasa berarti dia bukan orang yang diselamatkan. Haleluya. Oke, jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena kita hidup bergaul maka kita mendapat satu, jadi orang benar, dan kedua tidak bercela. Kata benar dalam Alkitab Ibrani, karena terjemahan lama, perjanjian lama ditulis dalam kata Ibrani, itu ditulis sadik, sadik. Bukan sadis ya. SADDIQ. Ya. Saudara, apa itu sadik? Sadik itu adalah perilaku karakter yang hubungannya dengan sesama. Haleluya. Apa itu sadik? Itu orang benar itu sadik ternyata. Engkau jadi orang sadik. Apa? Orang yang berkarakter terbaik terhadap sesamamu. Haleluya. Jadi bukan sadis. Haleluya. Wah, ini Kristen sadis banget. Tapi dia apa? Sadik. Jadi itu berarti hubungan dengan sesama itu bicara tentang apa itu? Bicara tentang keramatamahan. Haleluya. Ada satu perbedaan besar antara siapa yang bilang orang-orang yang mau datang sama Tuhan dibaptis, kamu kurang ular beludak? Siapa ya? Hah? Saudara tahu nggak berapa lama Nuh itu menginjil, memberitakan kebenaran untuk supaya orang bertobat dan selamat di Bahtera? Dalam cerita anak sekolah minggu 120 tahun. Saya belum menemukan bahwa lamanya itu 120 tahun. Tapi di ayat catatan kitab Kejadian ada tertulis 120 tahun. Tapi itu menyangkut umur manusia. Kan saya bilang tadi Nuh punya orang tua, kakek buyut dan sebagainya, itu hidupnya ratusan tahun. Tapi ketika air bahtera ini terjadi, Alkitab bilang Allah membatasi 120 tahun usia manusia. Setelah zaman Musa diperpendek lagi menjadi berapa? 70 tahun. Kalau kuat, alhamdulillah ya. 70 tahun. Kemarin ada pendeta di Cengkareng meninggal. Usianya 89 tahun kurang 4 bulan. Saudara. Kemudian ada tamu pendeta kemarin datang di sini. Dia cerita, kenapa Pak datang? Oh, saya datang karena saya pengerja di Cengkareng. Jadi saya datang, itu gembala saya 10 tahun pengerja di sana. Oh ya, tapi dia bilang di Manado ada pendeta 96 tahun. Di Paku Ure, dan itu opa sehat banget, masih jalan-jalan. Nanti Natal saya dia mau datang, dan hamba Tuhan yang datang itu dia tinggal di Likupang. Saya bilang, oh, itu opa di Paku Ure datang ke Likupang yang jauh di pantai sana. 90 tahun, puji Tuhan. Hanya 120 tahun tentang usia. Tetapi saya kasih tahu, dalam hal ini saya hanya mau katakan, Nuh itu sungguh-sungguh memberitakan firman. Haleluya. Nuh itu apa? Sungguh-sungguh memberitakan firman. Ada enggak dia bilang atau kata-kata kasar yang keluar sama dia? Enggak ada. Karena apa? Karena dia sadik. Haleluya.
Lalu berapa orang yang terpengaruh karena dia sadik? Berapa orang yang terpengaruh karena dia lemah lembut, baik sungguh dia. Tidak marah-marah dia. Berapa orang? Selain rumah tangganya gak ada satupun yang datang. Apakah dia marah-marah? Saya mau beritahu, Nuh adalah penginjil yang gagal. Tidak ada orang yang terpengaruh untuk datang ke bata untuk selamat. Tapi bagi Nuh itu nomor 99. Nomor 1, aku mencari perkenanan Tuhan. Itu cuma hasil pelayanan saya. Makanya ada orang Kristen kecewa kalau apa yang dia kerjakan gagal. Tuhan bilang, lu lebih penting hubunganmu dengan Tuhan, bukan apa yang kau kerjakan. Haleluya. Lihat dia. Dia gak pernah berubah jadi marah-marah. Karakternya berubah hanya karena dia gagal. Makanya salah satu alat ukur orang bisa gagal karena doanya gak terjawab. Yang dia upayakan gak pernah berhasil. Oke lah 120 tahun. Dia pelayanan seperti itu. Apa yang dia dapat? Gak dapat apa-apa. Tapi dia gak berubah hidupnya. Kenapa dia gak berubah? Karena dia tahu dia menjadi benar karena dia bergaul dengan Tuhan. Dia bukan menjadi benar bukan supaya dapat pujian orang, tapi itu benar upah dari dia dekat dengan Tuhan. Hasil-hasil dari pengaruh kebenaran yang nggak dapat. Makanya di sini ada orang yang sudah sampai lidah anaknya keluar bilang, yuk gereja yuk, nggak gereja sampai sekarang. Jangan marah, hello, jangan marah, nggak usah ngancam-ngancam. Apalagi anak sendiri, saudara. Atau pasangan kita. Lu kalau nggak gereja ya udah kita sama-sama nggak gereja lah. Kalau masuk neraka sama-sama. Masuk neraka ngajak-ngajak saudara. Kita nggak peduli, sadik dipertahankan. Orang dekat dengan Tuhan kelihatan di cara pendekatannya dengan orang lain. Orang yang bergaul dengan Tuhan kelihatan dengan cara tutur katanya dengan orang lain. Kelihatan di sadiknya. Amin. Itu yang pertama kenapa orang perlu hidup membangun iman dan memperkokohkan iman dengan ketaatannya. Supaya secara nggak langsung dia sibuk membawa imannya kepada Tuhan, sibuk mentaati firman, dia diubah secara nggak langsung menjadi orang percaya yang berpengaruh bagi banyak orang. Haleluya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tidak bercela. Tidak bercela itu ditulis tamim, T-A-M-I-M. Tamim. Tamim itu apa? Ternyata tamim itu Bapak Ibu Saudara. Seperti apa ya kalau saya bilang itu bahasa arsitektur. Arsitek. Seorang perancang bangunan saudara. Ya, perancang bangunan. Dia ngasih gambarnya cek. Dia ngasih polanya gambar ya. Pokoknya begitulah. Lalu kemudian si tukang bangunan melihat gambar ini. Lalu kemudian dia bangun. Selesai. Waktu selesai di bawah. Dilihatlah bangunan ini sama si yang kasih gambar. Lalu dia bilang begini. Tamim gambarnya. Tahu gak maksudnya? Tamim artinya dia bangun sesuai pola. Dia bangun sesuai gambar. Dia bangun sesuai yang disodorkan sama dia. Tamim. Haleluya. Ada rumah kelihatan sama di muka. Tetapi berbeda. Satu waktu ada kisah orang beli rumah di perumahan yang sama, tapi kemudian dia komplain sama pengembang karena waktu dia main di rumah tetangganya, kok beda kualitas keramiknya. Padahal dari depan sama, tiangnya sama, pintunya sama, jendelanya sama, keramiknya putih sama. Tapi dia ngerti, ini bukan keramik yang dijanjikan. Kan biasa kalau beli rumah, nanti Bapak dapat keramik terbaik, merek Avanza, ya saudara. Nanti dapat kloset, merek apa? Merek pas dilihat nggak sesuai. Itu tidak tamim.
Saudara, kita inilah pekerja bangunan Tuhan. Haleluya. Paulus bilang kita kawan sekerja Tuhan, bangunan Allah. Kita tuh lagi ngebangun hidup kita supaya tamim sesuai dengan gambar dan pola Tuhan. Anda tahu kenapa Tuhan mau menyelamatkan kita? Karena Tuhan mau menebus pola gambar yang dihancurkan di Eden. Haleluya. Dia mau pola ini, ciptaan ini, imago Dei-nya ada dalam hidup orang Kristen sekarang ini. Yang iblis hancurkan, yang iblis musnahkan dengan dosa, Tuhan mau dipulihkan di saat-saat sekarang ini. Lihat itu. Tamim bukan persoalan saudara sudah benar sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tapi ada upaya-upaya mengganti keramik yang tidak sesuai dengan yang disodorkan oleh si pengembang. Ganti. Tuhan bilang pakai warna putih, kita pakai warna hitam. Tuhan yang penting mereknya sama, beda. Kita ganti warnanya sama, kita beda merek. Saudara, harus tamim. Haleluya. Gentengnya harus sama. Dan ingat, tidak ada orang yang sekarang sedang beristirahat karena hidupnya sudah tamim di hadapan Tuhan. Gak ada. Gak ada. Semua kita sedang bekerja keras untuk membangun suatu kelayakan hidup yang sesuai dengan peta dan gambar Tuhan dalam hidup kita. Sampai sekarang, saya ulangi, sampai sekarang, sampai hari ini gak ada orang yang sudah tamim. Tapi Allah kasih petanya, gambarnya, dan kita berupaya mempola hidup supaya sama dengan gambarnya Tuhan. Saudara mau sama? Saudara mau sama dengan Tuhan? Cuman satu caranya. Jangan pernah berjalan jauh dengan Tuhan. Jalan di belakang Tuhan. Waktu Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Pertama Tuhan memanggil rasul-rasulnya. Saya nggak usah baca ayatnya. Dia berkata begini, mari ikutlah aku. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, ini sudah ulang-ulang. Mari ikutlah aku. Tapi dalam bahasa Yunani, dia bilang, apa? Marilah berjalan di belakangku. Bukan mari ikut, tapi Tuhan bilang, marilah berjalan ikut aku. Kamu mau ikut aku? Yuk berjalan di belakang. Tuhan gak bilang, kamu mau ikut aku? Jangan lupa bawa perpuluhan. Bukan, jangan lupa berhenti ngerokok. Bukan, jangan lupa, jangan menghina orang. Bukan itu. Kenapa? Tuhan mau bilang begini, kamu di belakang aku aja. Nanti kamu akan berubah dengan cara hidup dengan orang apa yang ada di hadapan kamu. Kita ikut Tuhan. Kalau Tuhan gak pernah ngomongin orang, jangan pernah ngomongin orang. Waktu ikut Tuhan kita masih ngomongin orang, bukan? Tapi engkau akan terbantah terus dengan hidup Tuhan. Aduh, Tuhan gak pernah ngomongin orang, saya masih ngomong. Berubah. Gitu kekristenan. Makanya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Haleluya. Makanya di sini saya nggak marah-marah kalau saudara masih nggak usah. Karena saudara akan berubah kalau saudara sendiri ambil keputusan benar ada di belakang Tuhan. Wow, aku di belakang Tuhan. Tuhan nggak usah khotbah, tapi cara hidup Tuhan akan mempengaruhi kita yang ada di belakang. Haleluya. Lambat laun dengan sendirinya hidup kita akan tamim sama seperti guru kita yang ada di depan kita. Boleh bilang amin? Boleh bilang amin? Tapi kalau Anda jauh dari dia, siapa pola yang kau contohi untuk membangun kehidupanmu, karaktermu? Makanya saya bilang kekristenan tuh bukan ada di gereja setiap hari. Bergaul itu bukan ada di rumah Tuhan, doa gak pernah habis, bukan. Membangun iman, mentaati siapa yang di depan aku, yang aku sedang iringin jalan, aku di belakang mau berubah menjadi sama seperti yang Tuhan mau. Hari ini engkau lakukan masih apa yang kau lakukan, yang bertentangan dengan Tuhan, lakukan. Tapi saya beritahu, engkau akan berubah bukan karena pendetamu, tapi ketaatanmu ada di belakang Tuhan. Berubah kok.
Nggak usah pendeta marah-marah, bener nggak? Nggak usah pendeta marah-marah, nggak usah. Oh, kenapa aja? Nggak usah. Pendeta tuh ngajakin gini, yuk Bapak Ibu Saudara, jalan dong di belakang Tuhan. Nggak usah jalan di belakang pendeta, nggak usah. Jalan dong di belakang Tuhan. Karena engkau akan berubah sama seperti apa yang kau ikutin. Saya percaya sekali, siapa yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya pasti berubah. Siapa yang ikut Tuhan setengah-setengah, nggak mungkin berubah. Setengah, apalagi enggak sama sekali. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti berubah. Karena sungguh-sungguh ikut Tuhan, artinya dia sedang bergaul dengan Tuhan. Pemain musik depan. Boleh bilang amin? Itu standarnya, itu alat ukurnya. Siapa sungguh-sungguh pasti berubah. Coba lihat, omongan kita masih bagaimana? Itu alat ukur tentang kesungguh-sungguhan kita iring Tuhan. Ketaatan kita gimana? Kalau nggak sungguh-sungguh, itu ukuran saudara ada di belakang Tuhan atau tidak. Engkau sedang bergaul nggak? Engkau sedang berupaya dengan iman mempercayai yang Tuhan katakan sekalipun tidak kelihatan. Lalu engkau membangun ketaatan saudara sebagai penyempurna atas iman yang kau percaya. Dengar, saya hanya bilang sama saudara, berjalanlah di belakang Tuhan. Ayo, jalanlah di belakang Tuhan. Hanya ini yang saya minta. Jangan pernah ikut orang. Jangan jalan di belakang orang. Jalan di belakang Tuhan. Karena karakter Tuhan yang akan mengimpartasi hidup saudara berubah sama seperti Yesus. Tundukkan kepala kita. Kita bilang terima kasih buat Tuhan yang sudah memberkati kita sampai hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Ya, semua yang punya mulut bilang terima kasih. Pada siang ini tidak ada yang samar di hadapan Tuhan. Samar aja kagak, saudara. Semua jelas di hadapan Tuhan. Setiap hati yang mau menyembah, setiap hati yang sungguh-sungguh, setiap hati yang mau berubah. Tuhan, aku sudah dengar firman-Mu Tuhan. Tapi aku masih kukuh dengan tabiat aku Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Aku belum sadik. Aku gak sadik dengan orang. Aku kasar Tuhan. Aku gak sopan. Aku gak ada hormat Tuhan. Tuhan mau bentuk kita. Cara kita dengan sesama. Dan cara kita dengan Tuhan. Oh Tuhan, aku mau tamim. Tapi aku masih belum bisa, belum sanggup Tuhan. Saudara, apa yang kamu upayakan? Cara berjalanmu sekarang. Setialah, sungguh-sungguhlah. Semakin taatlah. Engkau pasti berubah, saudara. Lepas siapa pendetamu? Siapa gembalamu? Yang membuat engkau berubah adalah keputusan saudara untuk berjalan di belakang Tuhan, supaya hidup Tuhan mempengaruhi hidupmu. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Yuk bilang terima kasih sama Tuhan. Gak perlu bayar loh, gak bilang terima kasih. Gak perlu keluar duit, bilang terima kasih sama Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan kita gak ada sampai hari ini. Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tidak ada kami di sini sempurna Tuhan. Kami semua banyak kekurangan Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Tapi perubahan yang akan kami kerjakan adalah kami mau benar berjalan bersama-Mu. Kami mau benar hidup dengan-Mu. Engkau pasti mengubah hidup kami Bapa. Terima kasih. Ketujuh dan kasih setia.
menjadi berbeda dengan kebanyakan orang. Jangan sama. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah. Dia tidak pernah berubah. Kasihnya tetap abadi buat hidup saya dan saudara. Saudara yang masih terikat dengan roh-roh apa saja yang mengikat hidupmu, kuatkan pengiringanmu supaya semua yang mengikatmu dilepaskan, dan engkau memiliki karakter Tuhan yang kau ikuti. Kalau kau lemah, angkat tanganmu, ada Tuhan yang menolong hidupmu.
seperti Tuhan. Pesan firman, tetaplah bergaul dengan Tuhan. Kalau engkau kurang sanggup, angkat tanganmu. Nanti Tuhan yang akan sempurnakan perjalanan dan hidupmu. Dia tolong hidup kita. Bapa kami dalam surga, Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mengagungkan Tuhan, kami menyenangkan Tuhan. Kiranya pujian kami naik bagai dupa yang harum di hadapan Allah kami yang hebat. Dan kami bilang terima kasih buat firman yang kami dengar. Firman ini datang selalu mengubah hidup kami. Terima kasih kalau kami hari ditemplak firman. Terima kasih kalau kami mau dibentuk firman Allah. Terima kasih Engkau datang Tuhan, merubah segala sesuatu yang belum berkenan di hadapan Allah, supaya kami menjadi tamim dan sadik di hadapan-Mu Bapa di sorga. Bapa, tolonglah jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini hadir. Mungkin mereka sedang bergumul dengan karakter yang sukar dirubah. Tapi apakah ada yang berat di hadapan Tuhan? Tidak terlalu sukar bagi Allah mengubah. Maka Allah yang akan sanggupkan setiap jemaat Tuhan menjadi tamim dan sadik di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Ubah kami semua berkenan dan layak di hadapan Allah setiap waktu, dan hidup menyenangkan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit hari ini, oleh kuasa darah-Mu sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya Tuhan, apapun Tuhan, Tuhan pasti membereskan semua itu. Terima kasih. Ada yang lemah, Tuhan pasti menguatkan, supaya kami terus setia di hari-hari yang akan datang, mengiring Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapa sudah berkati kami, tapi kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir hari ini. Engkau lawat mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mengasihi mereka, mencintai, sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Tapi kalau mereka tidak datang karena mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa buat Adi Fania Tuhan yang sakit, di dalam dan demi nama Yesus Tuhan terus pulihkan dia. Kami berdoa buat Ibu Siska yang sakit Tuhan, dan adik Caleb yang sakit Tuhan. Dalam nama Yesus pulihkan, pulihkan, pulihkan Tuhan. Mereka butuh sehat untuk ada di rumah Tuhan menyembah-Mu, butuh kuat untuk ada di rumah Tuhan mengagungkan nama-Mu Bapa. Jemaat Tuhan yang lain yang gak sempat kami tahu sakit Tuhan, juga Tuhan lawat Ibu Emi Tuhan, Bapak Sipah Hutar, dan Rafael yang sakit Tuhan. Engkau jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami pulang dengan kelegaan yang Tuhan beri dari Tuhan. Kami percaya Tuhan terus bawa hidupan kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami sering salah Tuhan, benar kami sering salah. Tapi kami mengaku dengan firman ini kami akan bawa hidupan kami untuk berkenan di hadapan-Mu Bapa. Segala puji dan hormat bagi nama Tuhan. Semua bagian melayani diberkati Tuhan. Worship leader, singer diberkati. Pemain musik, tamborin diberkati Tuhan. Pakai mereka dengan urapan yang lebih. Pakai mereka Tuhan dalam kapasitas talenta yang Tuhan percayakan untuk berarti bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Kolektan, aser diberkati Tuhan. Kami semua yang ada, yang duduk, yang bertepuk tangan, yang mau menyembah Tuhan, sama diberkati Tuhan. Ibadah ini mengandung janji sekarang dan yang akan datang, yang akan kami bawa di kehidupan kami. Akhirnya kami serahkan perjalanan pulang jemaat Tuhan. Pimpin mereka di perjalanan nanti bahkan dengan selamat, jauh dekat jalan kaki berkendaraan Tuhan, sama menolong mereka Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Akhiri ibadah ini. Dan akhirnya kami angkat hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami pulang Bapa, membawa segala anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, kemurahan, kebaikan, berkat-berkat
serta pengurapan yang tak pernah berhenti di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita, yang terus percaya, setia, dan mau bergaul dengan Tuhan dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang berkuasa atas